Santa Sudena. Salam sukacita damai sejahtera dari Kristus buat kita. Mari saudaraku tuh, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan satu pujian ini. Doa saya, semoga pujian ini jadi berkat buat kita. Bangsaku nahu haolongi marnida marbinege mahamuna disudena mason soha bilangan be manggoki dijanji ni Tuhani nang lalap-lalap namar singolu manang gulut-gulut dihamuraon mambain tarjorat rohani jonok tutuhani hape saim lam jonok ajal portibion ay suado ngumboto ditikina di haroronai tungguru di ibana tungguru di lamona idonai kosaun mahariswang doarta nata pungu nadi portibion tung dia pe morana tung dia pe sangapna dan marlapatani parade marohata tapa jonok madirita saita puji magoarna saat Tuhan roronai goar hi goar mi di buku hangoluani ai soado ngumboto ditikina di haroronai tungguru di ibana tungguru di lamona idonai kosaun marisuang doarta napa pungu nadi portibion tung dia pe morana tung dia pe sangapna dang marlapatani tung dia pe morana tung dia pe sangapna dang marlapatani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi mengatakan, hei bangsaku, lihat keadaan yang sekarang. Di sana sini banyak terjadi kesusahan. Jadi engkau sebagai warga negara yang baik, sadarilah bahwa keadaan yang sekarang, kehadiran virus corona ini adalah teguran Tuhan. Oleh sebab itu, ingatlah satu hal. Jangan sibuk mencari uang, jangan sibuk mencari harta, tapi dekatkan dirimu dengan Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Apakah di saat-saat seperti sekarang ini Tuhan akan datang? Ataukah Tuhan masih bersabar menunggu sampai banyak dulu orang bertobat baru Tuhan datang?
Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi walaupun dalam versi bahasa Batak, tapi saudaraku, saya berharap kita semua diberkati lewat pujian itu, yang artinya adalah kita persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk bangsa kita ini agar Tuhan pulihkan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat 1-13. Saya bacakan buat kita semua. Judul perikopnya hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah minta Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita heran, firman Tuhan ini berbicara tentang doa Bapa kami, tetapi kenapa kita minta Roh Kudus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingatkah kita firman Tuhan di mana Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo engkau minta apa? Salomo berkata dia minta hati yang bijaksana, artinya minta hikmat marifat dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, karena engkau meminta hati yang bijaksana, yaitu hikmat marifat, maka aku akan berikan kepada engkau hikmat marifat. Dan apa yang engkau tidak minta pun aku berikan. Jadi Salomo minta 1 diberi 4. Bonusnya 3. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Mau terima bonus dari Tuhan? Biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita minta sesuatu, dapat bonusnya jauh lebih besar. Seperti Salomo, hanya minta 1 saja. Dia minta hikmat. Tuhan berikan dia hikmat marifat, kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Minta 1, dapat 4. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana dengan kita? Temanya mengatakan kepada kita hari ini adalah minta Roh Kudus. Dikatakan di ayat 9, saya bacakan kepada kita di ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita meminta, pasti diberi. Tapi kalau kita tidak minta, Tuhan tidak beri. Karena Tuhan memberi sesuai dengan yang kita minta. Hari-hari sekarang ini apa yang kita minta, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah kita minta kekayaan? Atau mungkin kita sekarang ini sedang meminta supaya Tuhan berikan pekerjaan? Atau mungkin saat ini kita sedang memohon-mohon, Tuhan berikan kami kesehatan. Sekalipun banyak virus di luar sana, biarlah aku dan keluargaku sehat.
Atau mungkin sebaliknya, kita sedang mungkin keadaan dari saudara-saudara sedang mungkin sakit, sedang meminta kesembuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang engkau minta? Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, mintalah, dikatakan di ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Di Lukas 11 ayat 13b dikatakan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau minta uang, uangmu bisa habis. Engkau minta pekerjaan, pekerjaanmu bisa diambil. Banyak orang-orang di zaman sekarang, di masa-masa munculnya virus corona ini, pekerjaannya diambil alias di PHK, dirumahkan. Kalau engkau minta harta, harta bisa hilang, bisa habis. Tapi pada hari ini firman Tuhan berkata, mintalah Roh Kudus. Maka dikatakan tadi di ayat 13b, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari mintalah Roh Kudus. Bukankah Yesus sudah naik ke sorga? Dia mengirimkan rohnya kepada kita, itu Roh Kudus. Kalau engkau minta Roh Kudus dengan senang hati datang mengurapi engkau, menguasai hidupmu, memimpin hidupmu, sehingga menjalani hari-hari yang sekarang ini engkau menjalaninya dengan penuh sukacita. Sekalipun banyak orang di luar sana, bahkan dunia sedang gelisah, khawatir dan bimbang, kapankah virus corona ini sirna? Bingung. Semua orang-orang di luar sana bingung. Tapi engkau, kalau engkau minta Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan engkau damai sejahtera, menjalani hari-harimu dengan penuh sukacita, sehingga engkau tampil beda. Jadi umat Tuhan, mari tampil beda. Berbeda dengan dunia, tampil berbeda, istimewa. Kalau engkau mau tampil beda, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat engkau menjadi orang yang tampil beda. Sementara orang khawatir bimbang, engkau penuh sukacita. Sementara orang takut kelaparan, tapi engkau tetap percaya bahwa Tuhan pelihara hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kalau engkau minta Roh Kudus, engkau akan dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, doanya adalah doa yang benar. Panduannya seperti doa Bapa kami. Ada apa yang terkandung di dalam doa Bapa kami? Di dalam doa Bapa kami ada doa yang motivasinya benar. Maka dikatakan di doa Bapa kami salah satunya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Jadi tidak naib, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak rakus. Motivasinya benar. Motivasinya bukan untuk diri sendiri. Motivasinya bukan untuk memperkaya diri sendiri. Maka dikatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau kita bahas doa Bapa kami, itulah doa percontohan. Di dalam doa Bapa kami ada ucapan syukur. Di dalam doa Bapa kami ada isi yang singkat doanya, tapi mengandung kuasa. Dan di doa Bapa kami ada sikap yang menyesali dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bila dikasih kesimpulan, bagaimana engkau caranya berdoa? Pakailah metode doa Bapa kami. Metode doa Bapa kami. Saya tidak katakan kita harus berdoa dengan memakai doa Bapa kami dihafal. Bukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika engkau memakai doa Bapa kami, kau hafal setiap hari, tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah makna dari doa Bapa kami harus ada dalam hidupmu. Karena itulah contoh doa yang benar. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau sudah meminta Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin hidupmu, doamu akan doa yang betul-betul update, betul-betul doa sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat kondisi Indonesia, lihat kondisi dunia sekarang. Adakah engkau beralih dari doa pribadi menjadi doa untuk bangsa? Berdoa supaya virus corona ini sirna dari Indonesia. Bahkan seharusnya berlutut di kaki Tuhan, menangis untuk bangsa kita ini. Jadi itulah yang disebut doa yang sesuai dengan keadaan. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi bahkan mau menangis mendoakan orang lain. Mau menangis mendoakan
umat Tuhan, mau menangis mendoakan hamba Tuhan, mau menangis mendoakan bangsa dan negara, bahkan mendoakan dunia yang sekarang ini sedang dihinggapi virus corona. Mari kita berlutut di kaki Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita, mengampuni dosa umat Tuhan, mengampuni dosa bangsa negara kita ini, mengampuni dosa seluruh bangsa, supaya Tuhan sirnahkan virus corona. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dipimpin Roh Kudus, satu tadi saya katakan, doanya benar, mengandung motivasi yang benar, motivasi yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus, doanya selalu sesuai dengan kondisi, dan dia tidak egois. Dia selalu mengutamakan hal-hal yang penting didoakan daripada sibuk hanya mendoakan diri sendiri. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya selalu mempraktekkan kasih. Seperti dikatakan di ayat 5-8, dikatakan di situ, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana saudara kalau diperhadapkan dengan keadaan seperti itu? Beranikah mempraktekkan firman Tuhan, memberi dari kekurangan? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau minta Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin hidupmu, engkau pasti mampu mempraktekkan kasih. Keadaan yang sekarang, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang kelaparan di luar sana. Mungkin tetanggamu sedang kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan. Mari ulurkan tangan. Mungkin beberapa butir beras engkau bisa bagikan, atau mungkin berapa rupiah uang bagikan. Sekarang banyak kesempatan untuk kita mempraktekkan kasih, memberi dari kekurangan, itu berbahagia. Memberi tanpa syarat, memberi yang disertai dengan pengorbanan, itulah kasih agape. Kasih tanpa syarat yang disertai pengorbanan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau praktek kasih, sekarang banyak kesempatan untuk kita praktek kasih. Jangan katakan engkau mengasihi tapi engkau tidak pernah menolong orang lain. Lihat ke tetanggamu kiri kanan, lihat mungkin keluargamu yang sedang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Mari ulurkan tanganmu. Kalau betul engkau sudah meminta Roh Kudus dan Roh Kudus sudah memimpin hidupmu, praktekkan kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki prinsip diberkati untuk siap jadi berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari mulai sekarang ubah pola doamu. Kalau selama ini engkau sibuk dengan doa-doa pengumuman, minta A, minta B, minta C, dan minta hal-hal yang lain, mulai sekarang minta Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku butuh engkau. Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, tanpa engkau aku tidak bisa apa-apa. Jadi katakan, Roh Kudus, engkau saja yang kubutuhkan. Maka Roh Kudus pun akan mencukupkan apa yang kau butuhkan. Roh Kudus akan mengajar engkau bagaimana cara berdoa yang benar. Dan Roh Kudus akan memimpin engkau menjadi orang yang peduli dengan orang lain, yang mau siap mendoakan orang lain, siap mendoakan bangsa dan negara kita ini. Dan Roh Kudus akan memimpin engkau untuk siap mempraktekkan kasih, berani memberi dari kekurangan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lihatlah keadaan bangsa kita yang sekarang. Selain dari datangnya virus corona, ada di berbagai tempat terjadi gempa. Bangsa kita ini sedang terpuruk. Apa yang bisa kita lakukan? Minta Roh Kudus untuk memberikan engkau hati yang berbelas kasihan, hati yang mau berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Mulai sekarang, mintalah Roh Kudus. Dan ketika engkau minta Roh Kudus hadir di dalam hidupmu,
Roh Kudus yang memimpin engkau, sehingga engkau tidak lagi salah berdoa. Engkau akan berdoa dengan cara yang benar. Engkau akan siap berdoa bagi orang lain dan juga siap berdoa untuk bangsa negara kita ini, supaya bangsa kita ini pulih. Dan Roh Kudus akan memimpin engkau untuk siap menjadi pelaku firman Tuhan dengan praktek kasih, memberi dari kekurangan. Tapi saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau tidak sedang kekurangan sekarang. Berarti engkau sekarang adalah waktu buat kau yang tepat untuk berbagi dengan sesama. Dan sekalipun engkau mungkin kekurangan, mari belajar praktek memberi dari kekurangan. Pasti engkau berkelimpahan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku yang dikasih Tuhan. Ale bangsaku nahu haholongi marnida marbinege mahamuna disude nama son soha bilangan be menggoki dijanji ni Tuhani nang lalap-lalap namar singolu manang gulut-gulut diamuraon mambain tarjorat rohani jonok tutuhani hape saim lam jonok ajal portibion ay suado ngumboto ditikina di haroronai tungguru di ibana tungguru di lamona idonai kosaun mahariswang doar tanah tapungu nadi portibion tung dia pe morana tung dia pe sangapna dang marlapatani aparade marohata tapa jonok madirita saita puji magoarna saat Tuhan roronai goar hi goar mi di buku hangoluani ay suado ngumboto ditikina di haroronai tungguru di ibana tungguru di lamona idonai kosaun marisuang doar tanah papungu nadi portibion tung dia pe morana tung dia pe sangapna dang marlapatani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.